Semua jalur layak dicoba dan bahkan harus dicoba untuk membuktikan dugaan kecurangan, mau itu angket, pengadilan rakyat sampai MK, Mbak Bibip. Ya, jadi betul bahwa ada dalam Undang-Undang Pemilu kita memang punya yang namanya MK, ada juga Bawaslu. Tapi kan hak angket itu lain soal. Hak angket itu ada di Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang intinya adalah sangat berbeda. Kalau MK, Bawaslu itu berbicara soal kecurangan yang sifatnya satu kuantitatif, tapi juga bisa saja ada kecurangan administratif dan lain sebagainya. Tapi kalau hak angket DPR, jadi ini jangan disamakan gitu. Kalau sudah ke MK tidak perlu hak angket. Menurut saya sangat berbeda tuh. Hak angket itu adalah forum politik memang. Apakah partisan? Pasti partisan. Tapi buat saya itulah saatnya di mana anggota DPR menjalankan tugasnya supaya warga biasa kayak saya yang nggak punya kekuasaan apapun, nggak ikut partai politik, itu tapi nebeng sama para wakil kita ini untuk numpang nanya kepada Presiden, bener nggak sih Pak Presiden Anda itu bansos kemarin kok kenapa yang ngerjain Menteri Perdagangan bukan Menteri Sosial misalnya gitu. Sesederhana itu aja pertanyaannya, itu kita belum punya jawaban yang formal. Semuanya ada di talk show seperti ini, mungkin di podcast dan lain sebagainya. Tapi kan kita butuh forum politik yang formal yang memang merupakan fungsi konstitusionalnya DPR. Nah itu, nah kalau pengadilan rakyat sebenarnya ini sesuatu yang ingin kami dorong juga, justru untuk mendorong DPR supaya melaksanakan fungsinya tadi. Sebenarnya lebih ke situ. Dan pengadilan rakyat ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa. Kalau kita ingat dulu ada pengadilan rakyat di Den Haag, misalnya People's Tribunal, yang mengadili kejahatan tahun 65. Atau waktu di Afrika Selatan juga ada People's Tribunal untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama masa apartheid. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara, sebenarnya itu event ya untuk seperti unjuk rasa, tapi dengan forum yang lebih kelihatan pembuktiannya untuk mendorong ada peristiwa politik yang besar yang juga akhirnya akan mendorong para politisi untuk melakukan langkah-langkah politik. Sebenarnya di situ karena kami merasa bahwa kalau kita menggantungkan diri semata-mata kepada lembaga-lembaga formal yang ada, termasuk Mahkamah Konstitusi, kita punya banyak tantangan. Satu itu ya masalah bahwa ada ketidakpercayaan yang tinggi, terutama setelah putusan 90 yang mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Tapi lebih dari itu, jangan lupa Mahkamah Konstitusi juga sangat terbatas. Dia hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi mungkin dibicarakan, C hasil di sana begini, di TPS sana begini. Tapi kecurangan yang sifatnya terstruktur atau dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, seperti pork barrel politics, seperti pengerahan aparat, itu kan selama hanya 14 hari di MK, di mana saksi juga biasanya dibatasi dari segi jumlah karena waktunya pendek, itu tidak akan bisa terungkap. Tapi jadi kalau kita kata Bang Henry, bakal ada saksi dari seorang Kapolda yang akan dibawa ke MK. Mudah-mudahan itu bisa meyakinkan majelis hakim tidak? Mudah-mudahan itu bisa menjadi saksi bisa kunci diangkat ya? juga ya. Enggak, bukan saksi kunci kok dilepaskan lebih awal, kecuali ada yang lebih tinggi daripada itu loh. Tapi kalau enggak, saksi kunci harusnya jangan dilepas dalam komunikasi politik. Nah ya. itu dia baru saya tanya kecuali Bang ada yang lebih tinggi, nah itu dilepas, tapi kami punya yang lebih tinggi. Makanya saya mau tanya, setelah Bang Henry buka bakal ada Kapolda, itu nggak jadi nggak itu Kapoldanya bersaksi? Disiapkan. Tentunya saya nggak boleh buka di sini, strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Benar, dari analisis. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang, nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Betul. Ya kan namanya. Ya bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebetulnya yang mau saya katakan adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja, kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju. Saya nggak asal ngomong. Jadi nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi, gitu loh. Enggak.
Dalam komunikasi politik melihatnya gimana? Iya, kalau saya mau sebaiknya dikasih tahu ada saksi kunci Enggak, atau tidak, saya mau disimpan. mengatakan ini hak ya, angket itu hak. Jadi kan boleh dilaksanakan. Anda mau melaksanakan, tidak melaksanakan juga boleh. Anda mau melaksanakan sampai sejauh mana? Apakah Anda ingin melaksanakan di awalnya terlihat hebat, lama-lama Anda memang sengaja redup, bisa juga kan? Atau Anda dari sekarang terpaksa Menyala di awal, meredup di Ya, belakang. atau sekarang ini Anda terpaksa redup karena ada pimpinan yang begini, tapi lama-lama Anda lebih semangat, misalkan bisa juga. Kita Jadi ini di dunia politik. Setuju. Politik itu penuh seni. penuh Ya. seni. Tapi ada yang mau saya katakan, pada saat yang bersamaan dalam konteks komunikasi politik kan terjadi macam-macam hal. Misalnya, kenapa para Dewan Guru Besar dan Sivitas Akademika itu berpikir, sudah ada yang mengatakan parliamentary threshold mau dinaikkan. Nanti pemilu selanjutnya itu apakah tidak karena melelahkan ya dipilih di MPR. Pada bagian lain ada juga yang mengatakan loh bahwa di masa depan nggak dibutuhkan lagi partai politik. Orang itu akan maju berbasis pada komunitas. Bukannya terancam seluruh partai politik. Dalam metodologi ilmiah ilmu politik pun dan bukan demikian. Ada lagi yang mengatakan, wah ini karena kita harus mengimbangi presiden yang nanti karena apanya kan belum tentu ini bisa selalu sejalan, mudah-mudahan sejalan. Nah kita harus ambil partai kuning misalnya gitu ya. Nah partai kuning juga bisa terancam loh. Wow, desainnya udah disiapin. Jadi maksud saya ini terjadi bersamaan. kaitannya Di dengan samping hak yang angket, tadi, di apa? samping BTS yang belum tentu solid, ya kan? Jadi ini terserah Anda haknya mau seperti apa. Nah, yang di luar teman-teman guru besar ini yang saya katakan tadi melihat itu semua. Ya kan? Oh ini jalannya semangat, ujungnya meredup. Atau jalannya meredup, ujungnya semangat. Tapi bahwa Bang Doli tetap harus mengatakan, ini nggak boleh kemana-mana loh, misalnya ya. Ini jangan mengganggu yang 58 loh. Itu Sudah hak tugasnya rakyat. itu. Memang Memang tugasnya sudah yang menang. tugasnya. Saya selalu bayangkan kalau Iya. Bang Doli di bagian yang kalah, mudah-mudahan enggak, gitu ya. Itu suaranya akan lain lagi. Nggak, Itu dulu kita Begitu? kalah nerima aja, Oh, fair, oh. gitu. Oh. Ya, jadi Karena gak kepikir hak angket juga. Nggak, bukan. Oh, berarti Karena ada sesuatu gini, yang luar biasa di saat kalau ini. mau bertanding begitu. itu siap menang, siap kalah. Iya, tapi balik ke kalau- pertanyaan Sylvia tadi, saya rasa ini harus sesuatu yang kita perhatikan betul. Oke. Kalau Anda punya saksi kunci, Saksi kunci. harusnya tuh Anda nggak lepaskan. Itu ada Kapolda loh. Bukan itu kunci, masih banyak kunci. Nah, itu ya, itu tadi ya. Itu tadi. Jadi nggak apa-apa juga Anda menyampaikannya kepada Satu publik. kotak Kadang-kadang kan kunci orang ya. suka Betul. gimana ya? Kami hak angket tapi tidak ingin menuju ke pemakzulan loh gitu Oke, ya. iya. Iya, padahal maksudnya iya gitu. Atau Anda 2 kali bilang, kami hak angket tapi nanti lihatlah akibat sampingnya gitu. Itu kan semua ada hak di DPR gitu. Oke. Nah, sementara saya rasa dalam konteks tertentu guru-guru besar ini dan Sivitas Akademika mau melihat apa nih yang sedang terjadi semua ini. Kenapa orang mengatakan di masa depan nggak butuh lagi partai politik, cukup Baik. komunitas? Kenapa ada dasi kuning Rangkaian, ya. apakah buat mengimbangi ini? Jangan main-main loh, Partai Golkar ini nomor 1 sekarang. Jadi artinya nanti setelah 20 Oktober mereka bisa mengimbangi kalau kita tidak sejalan dengan harmonis. Kurang lebih begitu lah. Baik, oke kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi Bang Doli, kalau yang satu sudah siap-siap dengan hak angketnya, yang satu juga siap-siap dengan nanti tempur di MK-nya seperti apa. Dari Golkar sedang menyiapkan apa juga? Adakah nanti perlawanan dari 02 untuk menimpali, untuk menanggapi hak angket dan juga perlawanan di MK nanti? Oh iya, kalau di DPR tentu sejak awal kan kami tidak menggunakan hak kami, ya, Golkar dan mungkin teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kita punya alasan-alasan tertentu. Tadi kita misalnya sampai sekarang, kalaupun misalnya nanti disampaikan alasannya, itu nanti yang secara konkret kita melihat tujuan dari teman-teman yang angket ini seperti apa. Dan kita tentu harus juga punya argumentasi untuk tidak menggunakan hak itu. Nah kalau di Mahkamah Konstitusi juga kita juga punya, ya, bahkan juga Ada saksi kunci juga? ada saksi kunci, ada juga kita menemukan kecurangan, gitu loh, ya. Dan itu sama aja kan. Jadi yang menggunakan hak di Mahkamah Konstitusi, di Bawaslu, ya selama memang hak itu ada pada kita semua ya kita gunakan. Kira-kira gitu. Dan tidak perlu saling menghalangi, menggembosi satu sama lain ya, atau menggoda-goda satu sama lain ya? Itu upaya, usaha ya. Namanya Namanya juga usaha. usaha. Namanya juga usaha. kan? Berarti apakah itu dilakukan lobby-lobby supaya nggak usah lah hak angket, nanti gabung aja sama kita? Ya boleh saja dia lakukan Kursi itu. menteri aman lah.
dilakukan pun tidak dinyatakan seperti itu. Pastilah. Itu kan kunci. Kunci. Itu kan usaha. Tapi dari jawaban namanya soft key. Soal bahwa Soki. Golkar Iya, tidak softnya. mendukung dan Oke. sebagainya. itu Kalau Mbak Lulu wajar. tim Amin singkat juga kalau di sini bawa Kapolda, di sini mau bawa siapa? Kepala desa kan nanti dibawa Oh, Mbak kepala Lulu. desa penting. Oh, Iya kan? jangan-jangan malah para ketua-ketua RT. Karena yang tempatnya TPS di sana. Ya, intinya begini loh. Jadi ada satu Iya, iya. kezoliman. Singkat, Ada yang Bang Henry. diuntungkan karena kezoliman itu, ada yang dirugikan. Baik. Jadi sudah barang tentu berbeda kepentingan kita soal angket dan sebagainya. Dua Ah, kalimat. oke. Kalau saya tetap mengapresiasi kerja-kerja DPR dan MK selama ini, tapi interaksi MK baru selama ini yang mana? Iya kan selama inilah sampai pada hari ini. Interplay ini Termasuk putusan yang kan interplay ini diawasi dengan Oke, amat baik. hati-hati oleh para Terakhir, guru besar kan. pokoknya gini lah. Oke, baik. Apa kecurangan nggak boleh dianggap normal, nggak boleh Setuju. dianggap wajar. Baik. Setuju. Oke. Siapapun. Siapapun. Nanti kita akan Iya, tunggu. iya. Siapapun. Kita tunggu realisasinya seperti apa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.